Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Elsaf. Dan hari ini El Kasus akan membawakan satu kasus di mana kasus ini sangat ramai di media sosial manapun. Mau cari di artikel berita, di YouTube, di TikTok, di Reels, dimanapun ada. Di mana ada sepasang kekasih yaitu sebagai perempuannya itu sebagai polisi dan laki-lakinya juga polisi. Jadi ini sama-sama polisi. Dan istrinya itu membakar suaminya sendiri lantaran diduga suaminya itu bermain judi slot. Gimana kronologi kasusnya dan gimana ceritanya? Gak usah basa-basi lagi, berikut ini adalah ceritanya. Dalam kasus ini yang menjadi tersangka yaitu adalah Bribtu Fadilatun Nikmah atau VN umur 28 tahun dan korbannya adalah suaminya sendiri yaitu Bribtu Rian Dwi Wicaksono umur 28 tahun. Kronologi awal ini itu terjadi di asrama polisi Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji Kranggan, Kota Mojokerto. Dan peristiwa ini tuh terjadi pada tanggal 8 Juni 2024, yaitu sekitar pukul 10.30 WIB. Dan awal konflik cekcok tersebut itu terjadi di garasi rumahnya. Dan pada saat itu korban itu pulang dari kantornya. Dan sesampainya di rumah, istrinya yaitu Ibu Fadil itu menanyakan soal gaji ke-13 yang nominalnya itu berkurang dari yang awalnya itu 2,8 juta tersisa 800.000. Karena pada saat itu Pak Rian itu disebut menerima gaji yang dibayarkan pemerintah sebesar 2,8 juta rupiah. Nah, dari pertanyaan itu Bu Fadil itu merasa bahwa dia itu nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari sang suami. Akhirnya Ibu Fadil itu emosi dan langsung menyiramkan bensin ke muka dan badan korban. Dan seketika itu terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan tersebut. Dan ada fun fact ya, di mana ternyata sebelumnya bensin itu sudah disiapkan oleh Ibu Fadil. Dan menurut pemeriksaan secara medis, luka bakar yang dialami oleh Pak Rian itu sekitar 90%. Oleh hal itu, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 9 Juni 2024, yaitu pada jam 12.54, korban mengembuskan nafas terakhirnya. Sedih banget sih ya pastinya. Dan saat ini itu Polda Jatim menetapkan Bribtu Fadil sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sebenarnya ya setelah kejadian itu tersangka itu benar-benar mengalami trauma berat. Bahkan pada saat itu juga VN atau Ibu Fadil itu berusaha menolong yang bersangkutan dengan dibantu beberapa tetangga. Dan pas sampai di rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Mojokerto, VN itu berusaha meminta maaf kepada sang suami ya karena atas apa yang sudah dilakukan gitu kan ya. Dan dari kejadian ini polisi itu akhirnya melibatkan psikiater untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka. Dan yang membuat sedihnya lagi itu sebenarnya Rek ya, bahwa mereka ini tuh memiliki 3 anak yang masih balita. Dan saat kejadian itu anaknya itu sedang gak ada di rumah karena sebelumnya pelaku itu meminta asisten rumah tangganya untuk membawa anaknya keluar gitu. Dan yaitu adalah kronologi singkat dari peristiwa ini ya. Dan berikut ini aku ada beberapa fakta perihal kasus ini gitu kan. Fakta pertama, sebelum kejadian itu VN itu sudah menyiapkan bensin itu dan kemudian menelepon suaminya perihal uang yang ada di rekeningnya itu. Kenapa kok berkurang gitu-gitulah ya, tanya kayak gitu. Dan pelaku itu juga meminta korban untuk segera pulang. Dan sebelum Pak RDW itu sampai di rumah, VN itu sudah membeli bensin itu dan ditaruh di atas teras rumahnya. Dan VN juga sempat mengirimkan foto lewat WhatsApp dan juga mengancam suaminya jika nggak cepat-cepat pulang atau nggak segera pulang, maka anak-anaknya akan dibakar. Fakta kedua,
tangan korban itu diborgol. Jadi setelah korban itu sampai di rumah, korban itu diborgol oleh istrinya sendiri di garasi rumahnya. Dan pada saat mereka itu cekcok, keadaan pintu rumah itu tertutup dan terkunci gitu kan ya. Dan VN kemudian membakar korban yang membuat korban itu berteriak meminta tolong. Namun ya sia-sia karena memang tangannya itu masih diborgol gitu, masih terborgol gitu kan ya. Dan pada waktu itu juga terhalang mobil yang ada di garasi gitu. Itu sebabnya korban itu nggak bisa menyelamatkan diri. Fakta ketiga, jadi VN itu membakar suaminya itu gara-gara lantaran suaminya itu sering judi online gitu. Usut punya usut, VN ini tuh tega menghabisi suaminya sendiri itu ya karena memang diduga suaminya itu kecanduan judi online. Dan pengakuan dari VN sendiri, korban itu sering bermain judi online menggunakan uang belanja istri. Nah, dari situlah mungkin kesabaran pelaku itu sudah habis dan terjadilah peristiwa tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, yaitu Bapak Kombes Pol Bapak Darmanto. Dan fakta keempat, Bribtu VN itu jadi tersangka. Pak Darmanto mengatakan bahwa saat ini pelaku itu sudah menjadi tersangka dan penetapan tersangka itu dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim. Dan pelaku itu ditahan di Polda Jatim. Pak Darmanto juga mengatakan bahwa pelaku dijerat dengan Undang-Undang KDRT dan terakhir itu pelaku mengalami trauma berat. Bahkan VN sendiri juga mengaku bahwa setelah kejadian itu dia itu benar-benar mengalami trauma berat dan sangat mendalam gitu kan ya. Namun ya meskipun pelaku masih diperiksa atau ngomong kayak gitu kan ya, pelaku itu tetap menjalani serangkaian aturan hukum yang tetap berjalan. Dan itulah kronologi singkat terkait kasus istri bakar suami. Jujur kalau misalkan dari sudut pandangku sih ya, sebenarnya sih sangat miris banget. Pertama karena mereka itu adalah anggota polisi, dan kedua ya sangat disayangkan banget atas tindakan istrinya gitu kan ya. Namun sekali lagi ya, bahwa kita itu nggak bisa menilai sepihak. Pasti mungkin ya ada kemungkinan yang lain yang terjadi, yang bisa jadi kita juga nggak tahu. Dan biasanya kalau ada kasus kayak gini tuh ramenya bukan di kasusnya dan penyebab kasusnya itu apa gitu, tapi di institusinya. Pasti tuh banyak banget yang komentar ya, netizen Indonesia itu kayak, polisi kok gitu, kok mainnya judi online dan lain-lain gitu, seolah-olah semua polisi itu salah gitu. Padahal jujur ya, aku juga banyak menemui bapak-bapak polisi yang sangat baik. Bahkan ada beberapa saudara-saudaraku yang bisa dibilang hidupnya itu sederhana, meskipun beliau itu juga polisi gitu kan. Jadi menurutku ya kita nggak bisa memukul rata semua seperti itu. Kita ya harus menyadari namanya institusi besar itu juga pasti ada ulernya. Dan aku juga yakin ada hal itu tuh juga nggak terjadi di dalam kepolisian aja, pasti juga terjadi di semua institusi yang ada gitu. Kalau dari sudut pandangku, aku nggak fokus ke siapa merekanya gitu, tapi aku fokus ke peristiwanya. Ya sekali lagi ya, ini opiniku, dan opini itu bebas. Kita sama-sama mendoakan semoga korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarganya itu bisa ya pasti nggak ikhlas lah ya dengan sepeninggalan beliau gitu kan ya. Dan semoga kasus ini juga cepat selesai. Mau gimana pun kita harus menyupport semua institusi yang ada di negara ini. Sampai saat ini ya nggak tahu kenapa aku sangat yakin bahwa ada banyak orang-orang baik di dalam sana yang benar-benar amanah dengan pekerjaannya gitu kan ya. Dan mereka juga berusaha menjaga nama baik institusinya. Aku yakin itu sih. Ya apa salahnya sih ya kalau kita berusaha mendoakan yang baik-baik aja untuk semua institusi yang ada. Meskipun memang sesekali boleh lah ya dikritik karena kerjaannya gitu ya. Karena ya memang ini negara demokrasi gitu. Tapi ya jangan dipukul rata semua kayak gitu. Mungkin itu aja sih ya. Maaf kalau misalkan ada yang salah dalam penyampaian. Dan sekali lagi, ini semua aku ambil dari beberapa referensi berita dan aku rangkum jadi satu.
Kalau misalkan kalian punya opini, silakan kalian komentar di bawah ini. Dan udah mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis dan masih setia, ya ojo lali di subscribe channel YouTubeku. Dan sampai saat ini aku masih berusaha mengembangkan channelku dan aku nggak akan berhenti untuk menyampaikan berita-berita yang ada dan update. Mungkin itu aja, sampai ketemu di El Kasus selanjutnya. Alhamdulillah. Dan sebenarnya ada fun fact ya, dimana ternyata sebelumnya bensin itu tuh sudah disiapkan oleh Bu Fadil dan menurut pemeriksaan secara medis dan polisi wanita ini itu membakar suaminya gara-gara judi online. Usut punya usut, VN ini tega menghabisi suaminya sendiri lantaran fakta ketiga, Polwan fakta ketiga,